Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran IPA. Nah, adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, yaitu sistem ekskresi. Nah, kali ini pada sistem ekskresi kulit, paru-paru, dan hati. Dan juga kita akan mempelajari gangguan atau penyakit yang ada pada sistem ekskresi. Nah, jadi semakin penasaran kan? Maka simak terus ya videonya. Kulit tidak hanya berfungsi sebagai alat ekskresi, tapi juga termasuk sebagai alat indera, yaitu indera peraba. Nah, kulit terdiri atas dua lapisan utama. Yang pertama ada epidermis atau kulit ari, lalu ada dermis yaitu kulit janggat. Nah, di bawah lapisan dermis ini masih terdapat lapisan lagi yaitu hipodermis atau subkutan. Nah, pada lapisan epidermis ini ternyata ada beberapa lapisan kulit, yaitu stratum corneum, granulosum, dan germinativum. Nah, stratum corneum ini merupakan lapisan kulit mati yang selalu mengelupas ya adik-adik. Nah, pada saat kita mandi, kita menggosok kulit kita itu nanti ada yang terkelupas atau yang biasa kita sebut daki. Nah, itu adalah stratum corneum. Nah, lalu ada granulosum, yaitu yang mengandung pigmen warna atau pigmen melanin. Nah, untuk kita yang tinggal di daerah tropis, lapisan granulosumnya itu cukup tebal sehingga kulit kita sedikit berwarna daripada orang-orang yang tinggal di Eropa sana begitu. Nah, germinativum adalah lapisan aktif yang meremajakan kulit kita atau menggantikan kulit yang terkelupas. Selanjutnya yaitu lapisan dermis. Pada lapisan dermis itu terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf, kelenjar minyak atau glandula sebasea, dan kelenjar keringat yaitu glandula sudorifera. Nah, kelenjar keringat ini berbentuk seperti pembuluh panjang. Pangkal kelenjar keringat itu menggulung dan berhubungan dengan kapiler darah dan juga serabut saraf. Nah, serabut saraf akan meningkatkan kerja kelenjar keringat sehingga merangsang produksi keringat. Nah, pada lapisan dermis kan di bawahnya masih ada lapisan yaitu lapisan hipodermis atau subkutan. Nah, adik-adik, sebenarnya lapisan hipodermis ini bukan bagian dari kulit, namun merupakan kumpulan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Nah, lapisan hipodermis ini banyak tersusun dari jaringan lemak sehingga berfungsi menjaga suhu tubuh. Kulit itu kan berfungsi untuk mengekskresikan keringat. Nah, di sini yang berperan sebagai sistem yang menghasilkan keringat itu apa? Yaitu glandula sudorifera atau kelenjar keringat. Nah, kapan sih proses itu terjadi? Jadi tubuh kita akan berkeringat jika suhu di lingkungan kita itu tinggi atau panas. Bisa juga karena faktor usia, bisa juga saat kita beraktivitas gitu. Nah, ketika suhu panas, pembuluh darah akan melebar sehingga hipotalamus akan memerintahkan untuk glandula sudorifera itu mengekskresikan atau mengeluarkan keringat. Nah, ketika keringat itu keluar melalui pori-pori, maka suhu tubuh kita itu akan kembali stabil. Paru-paru yang kita ketahui itu yaitu sebagai alat pernafasan atau respirasi, ternyata berfungsi sebagai alat pengeluaran atau ekskresi. Nah, fungsi dari paru-paru ini untuk menghirup oksigen yang dibutuhkan tubuh menghasilkan energi. Nah, ternyata energi ini terdapat zat sisa yaitu karbon dioksida dan uap air. Dari reaksi respirasi yaitu glukosa plus oksigen akan menghasilkan karbon dioksida, uap air, dan juga energi. Nah, energi ini untuk aktivitas, sedangkan karbon dioksida dan uap air itu akan diekskresikan atau dikeluarkan karena tidak dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya adalah hati. Nah, hati ini merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia ya adik-adik, yaitu berfungsi sebagai menetralkan racun, merombak sel darah merah, merombak protein, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, merubah provitamin A menjadi vitamin A. Namun, fungsi dari hati untuk sebagai alat ekskresi itu adalah merombak sel darah merah yang sudah tua dan merombak protein.
Nah, adik-adik, ini adalah proses pemecahan sel darah merah. Nah, sel darah merah yang dirombak itu akan menghasilkan hemoglobin. Lalu, hemoglobin dipecah menghasilkan bilirubin. Nah, bilirubin sendiri akan dipecah menjadi urobilin dan sterkobilin. Nah, keduanya ini adalah pigmen pewarna. Jadi, urobilin ini adalah pewarna urin, sedangkan sterkobilin itu adalah pewarna feses. Nah, sel darah merah yang sudah tua akan diuraikan menghasilkan getah empedu. Nah, kemudian protein-protein berlebih dalam tubuh kita akan diuraikan oleh hati membentuk urea. Urea akan disalurkan ke ginjal dan kulit untuk dibuang bersama urin dan juga keringat. Setelah kita mempelajari sistem ekskresi pada manusia, lanjut pada pembahasan yaitu gangguan atau penyakit yang ada pada sistem ekskresi. Apa aja? Ada batu ginjal, yaitu merupakan tumpukan kalsium yang mengeras di medula ginjal. Ada nefrilis, peradangan pada nefron akibat infeksi bakteri Streptococcus. Ada juga albuminuria, yaitu urin mengandung protein akibat kerusakan glomerulus. Ada juga poliuria, yaitu kekurangan hormon ADH sehingga urin menjadi sangat banyak. Hematuria, yaitu urin mengandung sel-sel darah. Ada juga skabies, yaitu kudis, panu, kutu air. Nah, ini disebabkan oleh infeksi jamur di kulit menyebabkan gatal-gatal. Ada juga sirosis, yaitu pembekakan hati. Pneumonia, yaitu infeksi bakteri pneumonia di paru-paru. Ada juga TBC, yaitu infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis di paru-paru. Sedangkan hepatitis, yaitu infeksi virus hepatitis di hati. Lalu bagaimana cara menjaga agar organ ekskresi kita tetap sehat? Nah, jadi kita tidak boleh menahan buang air kecil, banyak minum air putih, makan makanan yang bergizi, terus juga menjaga selalu kebersihan kulit, menjaga ventilasi udara agar paru-paru kita juga tetap sehat. Dan juga rutin olahraga, menjaga pola istirahat. Nah, ketika kita rutin melakukan kegiatan ini, tidak hanya organ ekskresi kita yang sehat, tapi tubuh yang lain juga tetap sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah kita selesaikan. Semoga bermanfaat dan adik-adik paham ya. Dan semoga puasa adik-adik lancar, sehat selalu dalam keadaan apapun. Seperti hari ini kita tetap hidup berdampingan dengan virus yang sedang melanda dunia. Nah, sebelum kakak akhiri, mohon maaf bila ada penjelasan yang masih membuat adik-adik bertanda tanya. Tapi kakak harap adik-adik paham. Sampai bertemu di video selanjutnya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.